Selamat datang di channel Pendopo Kabudayan. Pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak kembali kelanjutan pembahasan dari Serat Wulangreh, di mana pada video yang lalu telah kita simak bersama mengenai dasar-dasar keilmuan maupun pengetahuan-pengetahuan dasar yang hendaknya dipahami dan dilaksanakan, yakni sebagai orang Jawa harus memiliki kepekaan terhadap perasaan yang itu didasarkan kepada ajaran agama masing-masing. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas bagaimana belajar itu sendiri menjadi sebuah kebutuhan. Karena pada dasarnya seseorang adalah pelajar. Siapapun itu, mereka adalah pelajar, maka sudah selayaknya memahami bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Selain itu, mengajar juga merupakan sebuah kewajiban, karena mau tidak mau manusia di kemudian hari akan menjadi dewasa, di mana kedewasaan itu akan menghantarkan dia menjadi seorang yang dimintai pendapatnya, dimintai pengetahuannya terhadap pengalaman maupun pengetahuan-pengetahuan lainnya. Pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah masih pada pupuh pertama, yakni pada tembang dandang gulo, yakni pada bait keempat. Lamun siro angge guru kaki amilio manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kang weruh ing hukum kang ibadah lan kang wirangi. Syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur, tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira guranana kaki sartane kawruhana. Nah, itu tadi adalah tembang dandang gulo Laras Lendro Pathet Songo, dan kurang lebihnya memiliki nada semacam itu. Mengenai versi tembang ada banyak, ada pelok, ada slendro dengan bermacam versi, bermacam gaya. Nah, bisa dipraktekkan sendiri menurut keinginan, menurut selera masing-masing.
Pada video ini seperti yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin yang menjadi titik penting bahwa menuntut ilmu tidak hanya sekedar mencari saja. Sebagai satu kebutuhan, maka sudah tentu seseorang memiliki gambaran pemetaan. Saya harus menuntut ilmu bagaimana, saya harus melakukan seperti apa, maka karya sastra ini memberikan petuah-petuah kepada siapa seharusnya kita mencari ilmu, kepada siapa seharusnya kita menimba pengetahuan dan pengalaman hidup. Lamun siro angge guru kaki, jadi pada baris pertama angge guru ada yang mengetik anggu guru, sebenarnya ini merupakan dwi purwo dari kata guru. Jika engkau ingin berguru, kemudian amilio manungso kang nyoto, maka pilihlah manusia yang sebenarnya. Maka sebenarnya manusia itu yang seperti apa? Ini pun akan menjadi sebuah pertanyaan. Manusia yang sebenarnya adalah ingkang becik martabate, yaitu manusia yang baik budi pekertinya. Jadi martabat seseorang itu diukur berdasarkan budi pekerti. Semakin baik budi pekertinya, maka akan semakin tinggi derajat dan martabatnya. Sarto kang weruh ing hukum, serta mereka yang mengetahui hukum-hukumnya atau dasar-dasar ilmunya. Jadi ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dia mengetahui seluk-beluknya secara luas. Kang ibadah lan kang wirangi, yang beribadah dan wirai, kalau secara bahasa maknanya seperti itu. Akan tetapi apakah bisa konteks beribadah itu kita terjemahkan menurut keadaan saat ini? Jadi yang namanya orang beribadah itu tidak harus ibadah secara religi, tetapi ibadah sosial itu juga merupakan bagian dari pengamalan agama. Lan kang wirangi atau orang yang wirai, orang yang memiliki sikap kehati-hatian. Jadi sebelum bertindak memiliki pertimbangan yang matang. Syukur oleh wong topo, ya, syukur ya, yang menjadi titik tambahnya itu mendapatkan orang yang gemar berpuasa, gemar prihatin, gemar tirakat dan sebagainya. Ikang wis amungkur, yaitu yang sudah memalingkan diri dari apa, tan mikir pawehing lian. Jadi orang tersebut sudah memalingkan diri, tidak memikirkan pemberian orang lain. Artinya kehidupannya itu sudah pasrah. Artinya pasrah itu memiliki jiwa nrimo ing bandum, memiliki jiwa ikhlas, memiliki jiwa tawakal dan sebagainya. Iku pantes sira guru nono kaki, itulah yang pantas engkau pelajari ilmunya, serta nekawruhono, serta engkau ketahui apa yang menjadi petuah-petuahnya. Dari kutipan tersebut bisa kita ambil 4 aspek yang penting. Yang pertama yaitu becik martabate. Martabat atau perilaku atau akhlak atau budi pekerti itu merupakan suatu hal yang paling nyata dan bisa dilihat oleh mata manusia. Artinya seorang calon murid atau seorang murid itu bisa melihat secara langsung, ini tindak tanduk guru saya seperti ini, tindak tanduk pendidik saya semacam ini, kelakuannya semacam ini. Jadi itu menjadi dasar yang paling mudah bagaimana perilaku itu dicitrakan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena perilaku ini memiliki sikap yang sangat penting, memiliki suatu hal yang sangat penting.
Karena tidak mungkin orang yang dicari pendapatnya, yang dicari pertimbangannya orang yang tidak memiliki kapabilitas di dalamnya. Dan semua itu berorientasi kepada kebaikan. Karena ajaran agama apapun dan ilmu-ilmu apapun itu memiliki prinsip bahwa berbuat baik itu sebuah kewajiban. Walaupun dalam penerapan bahasanya kewajiban dan kebaikan itu disebut dengan bahasa yang berbeda-beda. Seperti di agama Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di dalam agama lain ada yang disebut dengan dharma dan sebagainya. Karena semua itu sebenarnya memiliki orientasi bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Jadi kelebihan manusia itu pertama itu terletak di becik martabati atau di perilaku yang baik. Aspek kedua itu ruhing hukum. Ruhing hukum seperti yang sudah disampaikan yaitu mengetahui hukumnya, mengetahui dasarnya. Jika dalam ilmu sosial, ilmu sains itu mengetahui teorinya. Jika dalam ilmu agama, dalam agama Islam misalnya mengetahui syariat-syariat dan dalil-dalilnya. Karena ini menjadi sebuah catatan penting. Ketika seseorang sudah becik martabate, sudah memiliki perilaku yang baik, maka yang kedua itu harus tahu dia berperilaku bertindak semacam itu dasarnya apa. Ketika dia mengatakan A, kenapa bisa dia mengatakan A? Maka harus ada dasarnya. Dan dasar itu sangat penting menjadi penanda atau menjadi ciri kedua setelah becik martabate. Jadi setelah akhlaknya baik, kemudian pengetahuannya juga harus luas. Aspek ketiga yaitu kang ibadah lan wirangi. Seperti tadi ya, kang ibadah itu memiliki sikap ibadah. Jadi ibadah tidak hanya ibadah secara hubungan manusia dengan Sang Pencipta, tetapi ibadah atau pengabdian kepada sesama itu juga termasuk ibadah sosial. Lan wirangi yaitu memiliki sikap kehati-hatian. Jadi dalam bertindak itu ora grusa-grusu. Ada baiknya, ada buruknya, ditimbang mana yang lebih baik dan itu yang menjadi pilihannya. Karena seorang guru ketika melakukan sesuatu otomatis akan dilihat dan dicontoh oleh anak didiknya. Jadi sikap-sikap ngibadah lan wirangi ini kelak menjadi contoh juga kepada anak didiknya, kepada murid-muridnya. Selain itu, sikap ibadah lan wirangi ini juga diwujudkan menjadi sikap kasih sayang. Menjadi sikap kasih sayang karena kasih sayang itu sendiri bisa berasal dari doa. Misalnya didoakan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi ilmunya menjadi ilmu yang berkah dan sebagainya. Kemudian yang keempat, tan mikir pawewehing lian, tidak mengharapkan pemberian orang lain. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi yang dimaksud tanpa tanda jasa itu jika kita merujuk pada serat ini, serat ulang reh ini, ya ini tan mikir pawewehing lian. Jadi ilmu itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Kita tidak bisa mengukur ilmu itu ditukar dengan harta, benda, kekayaan, emas sekalipun mau diukur dengan ilmu tidak ada bandingannya. Nah, selain itu guru juga sosok kedua yang mengukir kerohanian, yang mengukir psikologis, yang mengukir intelektualitas pada diri anak. Karena sebagai
guru atau pendidik ini secara tidak langsung juga berkedudukan sebagai orang tua. Karena nggak mungkin sebagai orang tua terus menuntut balik, itu nggak mungkin. Menuntut balik ilmunya kemudian ditukar dalam barang lain atau dengan alat tukar apapun, itu nggak mungkin. Maka yang menjadi poin keempat itu tan mikir pawewehing liyan. Jadi jangan mengharapkan intuke opo ya ora usah balas, ora usah diopeni. Sing penting muridé dadi wong sing becik martabate. Dan bahkan ada yang beranggapan bahwa keberhasilan murid, keberhasilan anak didik itu juga merupakan suatu anugerah. Jadi walaupun tidak mengharapkan pemberian orang lain, tapi ketika mendengar anak didiknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, itu juga menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri, menjadi sebuah nikmat tersendiri bagi guru. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita sebagai generasi muda, atau tidak hanya generasi muda saja, bahkan generasi yang akan datang menyikapi hal semacam ini seperti apa. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah semua orang pada dasarnya adalah pendidik. Karena kita tidak tahu di mana sumber ilmu itu berada, sumber ilmu itu berasal. Kita tidak tahu di mana ilmu itu diturunkan lantaran siapa, jalarane opo, itu kita nggak akan tahu. Kalau sumber ilmu sudah pasti itu dari Sang Pencipta, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akan tetapi jalannya masuk ilmu kepada kita nggak akan tahu. Maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Di masa ini kita menjadi murid. Bisa saja di masa yang akan datang, saat sudah dewasa, kita menjadi guru, menjadi pendidik. Maka menjadi pendidik ini tidak harus menjadi guru secara yang kita pahami ya. Tetapi menjadi seorang pendidik ini bagaimana kita mentransfer nilai, mentransfer keilmuan, mentransfer kearifan, sikap, tata krama itu kepada generasi selanjutnya. Nah, ini tantangan yang paling penting. Karena tantangan mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan, knowledge itu hampir setiap orang memiliki keterampilan. Akan tapi mentransfer rasa, mentransfer akhlak, perilaku itu cukup memiliki tantangan tersendiri. Maka inilah yang menjadi poin penting kita. Jadi ingar sosong tulodo, bagaimana ketika kita di depan, saat kita dijadikan tokoh panutan ya. Karena pada idealnya pendidik itu menjadi panutan. Jadi ketika dilihat oleh murid-muridnya menjadi, oh itu guru saya itu ya saya anut dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan, kita persiapkan, kita pelajari adalah kita harus mampu memberikan contoh. Bagaimana kita mau memberikan contoh jika pada saat kita menjadi pelajar kita nggak mau mempelajari contoh-contoh tersebut? Nah, itu yang menjadi pemikiran kita bersama. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso. Ketika kita berada di tengah, artinya kita tidak menjadi panutan, tapi kita menjadi moderator dari ada di tengah. Itu kita mangun karso, kita membangun semangat. Jadi ketika ada murid yang sudah berhasil, ada murid yang sudah berprogres lebih baik, itu kita harus memberikan sebuah semangat. Tidak perlu jauh-jauh kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, kita
bayangkan diri kita menjadi seorang kakak saja. Kita menjadi seorang kakak, kita harus mampu memberikan teladan, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Baik itu siapapun itu, baik itu adik kandung maupun saudara, handai taulan dan sebagainya, itu harus mampu mangun karso. Mau membangun semangat, membangun motivasi untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Kemudian di saat kita di belakang, ketika kita tidak memegang langsung, dalam tanda kutip memegang langsung atau mendidik langsung, itu kita memberikan daya. Jadi kita apa saja yang kita bisa, tenaga, pikiran, ya, kemudian pitutur-pitutur, wejangan-wejangan itu bisa kita gambarkan, kita gunakan sebagai daya. Artinya untuk mendayakan pendidikan, untuk melestarikan kearifan lokal, pitutur-pitutur dan sebagainya, itu butuh daya. Maka saat kita di belakang, kita tidak berada dalam posisi di depan, kita tidak sung tulodo, kita tidak di tengah atau kita membangun karso, maka kita di belakang memberikan dorongan, memberikan daya. Jadi kehidupan dari atau ruh pendidikan itu akan tetap terjaga. Nah, implementasi semacam ini cukup baik ya untuk kita pelajari. Jadi walaupun dalam kutipan ini diajarkan bagaimana tips memilih guru, ada dua sisi. Di satu sisi dalam memilih guru, di satu sisi mempersiapkan diri kita sewaktu-waktu kita menjadi orang yang dimintai pendapat, menjadi orang yang dimintai keterangan, maka kita sudah siap dengan hal-hal apa saja yang disebutkan dalam karya sastra Serat Wulang Reh ini. Terakhir, sebelum video ini kita akhiri, saya mengutip dari perkataan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun, hadirkanlah gambaran bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju ke surga. Kita nggak akan tahu siapa yang akan mengajak kita. Kita tidak akan tahu siapa yang akan membahagiakan kita. Maka sebagai orang yang lebih dewasa, menjadi panutan, menjadi sosok teladan, mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang adalah hal yang paling penting. Karena seseorang adalah pendidik. Dan siapapun harus mempersiapkan diri sewaktu-waktu dia ditunjuk menjadi pendidik, meskipun pada tataran terkecil, yaitu tataran keluarga, dan itu mengajar pada istri maupun anak-anak cucunya. Demikian video kali ini. Nantikan video selanjutnya tentang serial Serat Wulang Reh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih.